Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang literasi keuangan. Topik-topik yang dibicarakan pada video kali ini yaitu pengertian literasi keuangan, pentingnya literasi keuangan, akibat jika tidak adanya literasi keuangan, solusi literasi keuangan, dan manfaat dari literasi keuangan. Apa sih sebenarnya literasi keuangan itu? Literasi keuangan adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk membuat keputusan efektif yang berhubungan dengan keuangannya. Literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai uang yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola dan menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang bertujuan mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan dapat membantu seseorang terhindar dari masalah keuangan, terutama yang terjadi karena kesalahan pengelolaan keuangan. Lalu, mengapa literasi keuangan itu penting? Pentingnya literasi keuangan bagi individu tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan atau teori saja, tetapi diharapkan membuat individu lebih bijaksana dan lebih pandai dalam mengelola aset yang dimilikinya, sehingga dapat memberikan efek timbal balik yang bermanfaat untuk menyokong keuangan individu, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat yang ditunjang dengan literasi keuangan yang baik pula, maka diharapkan taraf hidup masyarakat akan meningkat, karena walau bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan seseorang, bila tidak didasari pada pengelolaan keuangan yang tepat, keamanan finansial pasti akan sulit tercapai. Pengetahuan mengenai literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua untuk masa kini dan juga masa yang akan mendatang. Minimnya pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan dengan tepat tentunya akan memunculkan berbagai macam masalah. Antara lain, yang pertama adalah tidak ada rencana keuangan yang baik. Yang kedua, akan mengalami kesulitan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah akan mengalami kesulitan keamanan finansial di masa yang akan mendatang. Yang keempat adalah penurunan kondisi perekonomian. Yang terakhir adalah sulit untuk melakukan investasi dan juga pasar modal. Salah satu solusi dari literasi keuangan adalah manajemen keuangan pribadi. Nah, manajemen keuangan pribadi sendiri adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya dari unit individual atau rumah tangga. Dalam proses pengelolaan tersebut, maka tidak mudah untuk mengaplikasikannya karena terdapat beberapa langkah yang harus diikuti. Namun, dengan mengetahui manajemen keuangan pribadi merupakan langkah awal untuk aplikasi yang tepat ketika mengelola uang pribadi. Hal ini didasari alasan bahwa segala sesuatu diawali dari kepala, yang maksudnya adalah berpikir dahulu sebelum bertindak. Nah, pengelolaan keuangan pribadi juga menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Nalarnya adalah kekuatan dari prioritas berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan seseorang ketika mengelola uangnya. Membahas tentang kedisiplinan yang merupakan kesadaran diri untuk mematuhi aturan serta kemampuan diri dengan perubahan, maka secara eksplisit telah menyentuh kontrol diri. Nah, kalau sekarang, bagaimana sih cara mengelola keuangan pribadi itu? Jadi, cara mengelola keuangan pribadi itu yang pertama dengan penggunaan dana. Dari manapun sumber daya kita miliki, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara tepat. Pengalokasian dana harus berdasarkan prioritas. Skala prioritas dibuat berdasarkan kebutuhan yang kita perlukan. Namun, harus memperhatikan persentase sehingga penggunaan dana tidak habis digunakan untuk konsumsi sehari-hari saja. Cara yang kedua adalah penentuan sumber dana. Seseorang harus mampu mengetahui dan menentukan sumber dana. Sumber-sumber dana tersebut dapat berasal dari orang tua, donatur, maupun beasiswa. Selain itu, seseorang juga dapat menentukan sumber dananya sendiri. Sumber dana dapat juga diciptakan dari berbagai usaha. Dengan mampu menentukan sumber dana, maka seseorang mengetahui dan mencari sumber dana alternatif lain sebagai sumber pemasukan keuangan untuk dikelola. Cara yang ketiga adalah manajemen resiko. Jadi, seseorang harus memiliki proteksi yang baik untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti sakit, kebutuhan mendesak, dan lain sebagainya.
Hal yang sering dilakukan dalam melakukan proteksi tersebut adalah dengan mengikuti asuransi. Yang dimaksud dengan manajemen resiko adalah pengelolaan terhadap kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Lalu cara yang keempat adalah perencanaan masa depan. Masa depan adalah hal yang akan dituju pada setiap orang. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan yang matang dalam keuangan untuk menyongsong proses tersebut. Dengan merencanakan masa depan, maka kita juga menganalisa kebutuhan-kebutuhan di masa depan, sehingga kita dapat menyiapkan investasi dari sekarang. Manfaat utama dari literasi keuangan adalah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas. Keterampilan seperti cara mengelola uang secara efektif, pembentukan anggaran yang baik, mengendalikan tabungan dan pinjaman, serta investasi adalah manfaat dari literasi keuangan. Namun, manfaat literasi keuangan itu sangat beragam dan tergantung pada keadaan ekonomi masing-masing individu. Seperti menurut Oplans dan Investopedia, manfaat dari literasi keuangan yaitu yang pertama, perencanaan tabungan untuk masa pensiun, yang kedua, membentuk dan mempertahankan anggaran yang seimbang, yang ketiga, pendanaan untuk membeli rumah, yang keempat, pengetahuan mengenai asuransi untuk berbagai kebutuhan, dan yang kelima yaitu mengawasi pengeluaran agar tidak membludak. Nah, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.